Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Allah ta'ala aydan fi surati Ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik atau saat sekarang ini alhamdulillah kita masih dianugerahi oleh Allah khususnya nikmat iman Islam dan juga nikmat hidup. Alhamdulillah wa syukurillah, sehingga sampai saat ini kita sampai bisa memasuki bulan Ramadan, yaitu memasuki sebulan terakhir dari bulan Ramadan. Rahimakumullah. Selanjutnya mari kita panjatkan salawat dan salam ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau, keluarga, tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Temanya atau sedikit kita akan bahas masalah sesuatu yang terjadi di bulan yang mulia, peristiwanya sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Musyahidin rahimakumullah. Lailatul Qadar berasal dari dua kata, yaitu Lailatun, Lailah sama Al-Qadar. Al-Lailah artinya yaitu malam, Al-Qadar artinya ini ada pendapat beberapa ulama, artinya ada perbedaan. Menurut ulama yang tercantum dalam sebuah kitab yaitu Tafsir As-Sawi, dijelaskan di sana menurut ulama kenapa namakan Lailatul Qadar. Sebabnya adalah diartikan Al-Qadar artinya yaitu bimana takdir umum. Artinya menurut ulama pada malam itu Allah menentukan atau mentakdirkan masalah-masalah, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di alam ini untuk makhluk, semua makhluknya. Yang selanjutnya, Lailatul Qadar ini
Jadi berarti Allah pada malam itu menentukan yang pertama diantaranya yang ditentukan oleh Allah untuk 1 tahun yang akan datang. Misalnya malam Lailatul Qadar Ramadan yang sudah lewat, itu apa-apa yang peristiwa yang akan terjadi, apa-apa yang akan terjadi di dunia ini, di alam ini, itu sudah ditentukan oleh Allah. Pas malam Lailatul Qadar. Sehingga sebenarnya misalnya contohnya masalah ketentuan ajal, rizki, ujian, cobaan dan sebagainya, dan juga termasuk wabah yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu yang kita kenal istilahnya virus corona. Semua itu sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, sebelum manusia memprediksinya, sebelum kita mengetahuinya dan mengalaminya, Allah sudah menentukan. Misalnya masalah corona ini pas bulan Ramadan yang tahun yang sudah lewat, artinya yang tahun yang sudah lewat. Yang selanjutnya Lailatul Qadar ini sebabnya Allah menurunkan surat yang telah kami bacakan tadi, yaitu surat Al-Qadar. Ini berangkat dari ini asbabun nuzul suratnya. Ini di suatu saat Rasulullah bersama sahabat-sahabat beliau sedang berbincang-bincang, dan datanglah, artinya Rasulullah menceritakan ada seorang pemuda dulu pada zaman Bani Israel, seorang pemuda yang soleh, yang tekun beribadah, yang selanjutnya malamnya, qiyamul lailnya, ibadah-ibadahnya dari maghrib sampai terbit fajar, tidak putus-putus beribadah. Terus siang harinya berjuang atau berjihad di jalan Allah selama 83 tahun. Selama 83 tahun. Akhirnya Rasulullah merasa kagum dan juga sahabat merasa kagum atas apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut, atau seorang, bisa dikatakan dalam kitab sebagai seorang ulama yang bernama Syam'ud. Karena saking ibadahnya tidak pernah putus siang maupun malam, sehingga Rasulullah merasa kagum, heran, merasa seolah-olah Rasulullah juga ingin mengharapkan seperti yang dilakukan oleh seorang waliullah yang bernama Syam'ud tersebut. Tapi Rasulullah seolah saat itu merasa pesimis. Kenapa? Rasulullah seolah mengungkapkan kepada Allah, "Ya Allah, hambaku Engkau ciptakan dengan umur yang sangat pendek, sementara ibadahnya sangat-sangat jauh kalau dibandingkan dan disamakan dengan Syam'ud." Akhirnya mulai saat itu maka untuk menguatkan, menghibur, atau untuk mengimbangi, atau untuk mengabulkan apa yang diharapkan oleh Rasulullah bersama sahabat, maka dululah surat Al-Qadar yang sudah saya bacakan tadi, yaitu bahwa beribadah dalam bulan itu, artinya pada malam itu, sama pahalanya, malah lebih dari pahala atau ibadah yang diterima oleh Syam'ud. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Syam'ud itu bersenjatakan adalah yaitu gigi taring onta. Itu yang menjadi senjata untuk menumpas kebatilan di atas dunia selama 83 tahun. Dalam sejarah diceritakan bahwa Syam'ud ini adalah kuasa Allah. Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah menyayangi hambanya, maka hamba itu akan diberikan rezeki tanpa dikira-kira. Artinya pas dan kalau Syam'ud melakukan peperangan dengan senjatanya yaitu
sebiji taring unta, kalau Syam'un merasa haus, kepanasan, maka di tulang taring unta itu bisa keluar air minum. Misalnya kalau kita di sini, misalnya kalian terkenal adalah airnya mineral Narmada misalnya. Yang selanjutnya, kalau Syam'un merasa lapar, pas berjuang di jalan Allah, maka dengan sendirinya di tulang unta, di taring unta itu akan tumbuh daging-dagingnya yang sudah matang segala macam, tentu bisa dinikmati. Nah, ini balasan bagi orang yang selalu taat kepada Allah. Nah, sehingga tadi bahwa Allah, Jibril menceritakan hal itu kepada Rasulullah, jika Rasulullah mengharapkan atau punya azam bersama sahabat-sahabat beliau agar bisa seperti yang dilakukan oleh Syam'un, artinya balasannya. Kalau menurut Imam Syafi'i sama Abu Hanifah, bahwa Lailatul Qadar itu turun biasanya yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Sementara kalau Imam Malik menyatakan apa? Bahwa bulan Ramadan itu adalah dia turun selama-lamanya, katanya sampai hari kiamat. Malah ada ulama sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Malik dalam sebuah ungkapan menyatakan apa? Bahwa Lailatul Qadar itu turun dairatun fil alam kullihi. Artinya dia turun sepanjang masa. Nah, jadi di sini terjadi perbedaan pendapat ulama, ada menyatakan di bulan Ramadan, ada menyatakan di bulan Ramadan. Yang selanjutnya masalah tanggalnya para ulama juga berbeda pendapat. Kalau pendapatnya Imam Abu Hasan Asy'adzali menyatakan bahwa kalau kita berpuasa misalnya pertama puasa atau tanggal 1 Ramadan itu jatuh misalnya hari Minggu, maka Lailatul Qadar itu insya Allah katanya akan turun tanggal 29. Kalau kita berpuasa atau tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka menurut Abu Hasan Asy'adzali Lailatul Qadar itu akan turun pada tanggal 21. Selanjutnya kalau berpuasa pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu akan turun pada tanggal 27. Kalau hari Rabu akan turun pada tanggal 20. Kalau hari Rabu akan turun pada tanggal 19. Kalau hari Kamis akan jatuh pada atau akan turun pada tanggal 25. Kalau hari Jumat akan turun pada tanggal 17. Selanjutnya kalau hari Sabtu akan turun pada tanggal 23. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama atau bahasa. Kenapa? Hikmahnya kira-kira apa? Berarti hikmahnya adalah supaya kita akan tetap berusaha untuk mencari ridho Allah pas malam-malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kalau sudah misalnya kalau tidak dirahasiakan oleh Allah, misalnya pas misalnya tanggal 29 sudah dijelaskan oleh Allah misalnya, berarti kita akan begitu sudah tanggal 29 atau misalnya tanggal-tanggal yang lain, misalnya tanggal 17, berarti setelah 17 kita tidak mau beribadah karena sudah dijamin kalau sudah mendapat Lailatul Qadar, insya Allah maka pahalanya satu malam itu kita beribadah selama, artinya pahalanya sama seperti 83 tahun 4 bulan. Jadi hikmahnya perbedaan pendapat ulama di sini adalah yaitu kita tetap berusaha untuk mencari ridho Allah, mencari malam Lailatul Qadar. Nah, sekedar ini kurang lebihnya lagi sekali yang mohon maaf. Yang akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.